Halo, selamat datang di segmen Why Grace. Hari ini saya membagikan sedikit dari hati di belakang daripada Why Grace. Seringkali pertanyaan mengenai pengajaran The Gospel of Grace adalah jikalau kita mengajarkan engkau diampuni satu kali selama-lamanya, apakah orang tidak menjadi berdosa? Kalau kita tidak mengajarkan ada kutuk pada tanah, ketika kita tidak memberikan perpuluhan, apakah nanti orang tidak akan memberikan perpuluhan? Saya ingin membawakan hati daripada the grace of God, oke? Karena ada motivasi untuk kita berubah seolah-olah hanya dari rasa takut atau ketakutan, which is not true. Karena kalau saudara sadari ada a force that is stronger than fear, which is love, saudara. Oke, so I want you to know bahwa every question mengenai hal itu valid karena kita takut bagaimana orang akan berubah. Tapi saya ingin membawakan bahwa sesungguhnya perubahan itu nggak selalu lahir harus dari takut. Motivasi perubahan itu bisa dari kasih, saudara. Nah, saya ingin bacakan beberapa ayat di Galatia 3, saudara, dikatakan, hanya ini yang hendak ku ketahui pada kamu, daripada kamu, kata Paulus. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Mereka diselamatkan menerima Roh Kudus tentunya karena pemberitaan Injil, kan? Adakah kamu sebodoh itu? Paulus berkata, kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Mereka memulai dengan percaya kepada Injil. Lalu Paulus bertanya, kamu telah memulai dengan roh, apakah kamu mau mengakhiri dengan daging? Artinya Paulus membandingkan hidup dalam daging dengan hidup dengan hukum Taurat. Paulus membandingkan hidup dalam Injil dengan hidup dalam roh. Itu artinya walking in the spirit, saudara. Ketika engkau berhidup di dalam Injil, di dalam the grace of God, saudara, bukan dari peraturan demi peraturan yaitu hukum Taurat. Itu adalah perjalanan di dalam daging, saudara. Paulus membagi dua. Nah, kita as the people who are being saved, kita yang sudah diselamatkan, kita ingin hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu bukan berarti berusaha lebih keras, berjalan. No. Hidup dalam roh artinya kita hidup di dalam Injil. We remain in Him, saudara. Now, problemnya, saudara, kalau kita bacakan kembali ayat itu dalam bahasa Inggris, how foolish can you be? Paulus berkata begitu. After starting, ketika engkau memulai your Christian life in the Spirit, kamu memulainya dengan roh. Why are you trying to become perfect by your own human effort? Artinya kita memulai dengan roh, kata Paulus, tapi kita memulai dengan Injil. Kita diselamatkan sebagai hadiah, sebagai gift, a free gift. Tapi Paulus berkata, kalau kamu mulainya begitu, kenapa sekarang why are you trying to become perfect? Artinya di dalam menjalani kehidupan kekristenan kamu, kenapa kamu nggak juga bergantung pada kasih karunia Tuhan, kepada hadiah daripada Tuhan? Artinya begitu, saudara. Why are you trying to become perfect? Artinya Injil yang diberitakan, saudara, is not only the gospel for salvation. I want you to note this. The gospel for salvation is the same gospel for everyday life, saudara. Sekali lagi saya ulang. Injil untuk keselamatan adalah Injil yang sama untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan ini? Kita diselamatkan karena Injil kah? Lalu kita sekarang mempertahankan keselamatan dari kekuatan kita kah? Dari hukum Taurat kah? Paulus bilang, kenapa bodoh begitu? Kalau kamu mulainya dari Injil, berarti kamu berjalan di dalam keseharian juga di dalam Injil Kristus. Saya bacakan sekali lagi, saudara. How foolish can you be? Tapi saya garis bawahi dengan cara yang berbeda. After starting your Christian life in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort? Artinya, saudara, yang Paulus ingin hindari, jadi kita bisa berubah. Tapi kita bisa berubah dari Tuhan, atau kita bisa berubah dari kekuatan sendiri. So I understand kalau saudara bertanya mengenai the gospel of grace, bagaimana kalau orang tidak menjadi suami yang baik, tidak menjadi ayah yang baik, tidak menjadi pekerja yang baik. I understand because you have a good heart. Karena kamu mau menyenangkan Tuhan, it comes from your heart. Gimana kalau orang gak perpuluhan, it's because you care about that. Saudara, itu dari Tuhan. Tapi saudara ingat, Paulus berkata, perbedaannya, saudara, di dalam kehidupan adalah kita bergantung pada Tuhan, atau are you trying to become perfect? Kau berusaha kembali ke hukum Taurat. Artinya using your own human effort. Is it Christ or is it self? Itulah, saudara, yang kita inginkan di dalam
kasih karunia Tuhan, kenapa kita terus berbicara, kita melihat kepada Tuhan dan berharap pada Dia? Karena pertandingannya bukan antara satu dengan yang lain, tapi pertandingannya adalah Kristus atau diri kita dan kekuatan kita sendiri. So I want us to learn, even in grace, kita berubah karena grace, kita berubah bukan karena kekuatan sendiri. Yesus berkata, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, engkau yang tinggal dalam aku, and I in them, dan aku dalamnya, will produce much fruit, akan melahirkan banyak buah. Apart from me, you can do nothing. Di luar aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar aku artinya engkau bergantung pada kekuatan sendiri, saudara. So the goal, saudara, adalah Yesus ingin memperbaiki the root, akarnya, saudara. Ada seperti dua pohon, yang satu akarnya Kristus, yang satu akarnya kekuatan diri sendiri. Tuhan ingin memindahkan kau dari bergantung pada kekuatan diri sendiri, your own human effort, untuk hidup dalam roh, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam Injil, hidup dalam Kristus, saudara. So the grace of God is not something that we just preach about, tapi it's something that we live in, saudara. Dari hari ke hari, saudara. Apakah kita nggak akan berubah? Kadang-kadang kita melihat orangnya. Mereka mendengarkan Injil, mereka mendengar kebaikan kasih karunia Tuhan, mereka belum berubah. And we judge them. Nggak bekerja ini, bahaya kalau gini. Tapi namanya buah, saudara, itu membutuhkan waktu. Karena Tuhan bekerja dari dalam, saudara. Nggak ada pohon yang stres kapan berbuah. Yang perlu di take care adalah rootnya. Yang perlu di take care adalah akarnya, saudara. Do we want to change? Yes. Untuk saudara yang bertanya, apakah this grace message works? Apakah nanti orang akan jadi liar? Apa? No, we all want to change. We all want to live to glorify God. Tapi we believe bahwa the word of God teach bahwa perubahan itu nggak selalu harus dari takut. Saudara tahu nggak? Sekarang kata Farisi itu menjadi sebuah kata yang buruk. Kata Farisi itu adalah, wah, Farisi nih, judgmental. Tapi saudara tahu bahwa di dalam kekristenan, di dalam orang Yahudi pada saat itu ketika mereka melihat orang Farisi, mereka bangga, mereka lihat luar biasa karena orang Farisi hidup sesuai dengan hukum Taurat plus banyak peraturan lainnya. Artinya mereka kudus kalau kita lihat, ya. Mereka bahkan ada yang nggak berani melihat wanita sama sekali melihat ke atas, saudara. Artinya mereka kudus, ya. Tapi mereka lakukan itu karena takut dihukum Tuhan. Tapi saudara, siapa yang akhirnya bunuh Yesus? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena kalau mereka rasa Tuhan marah sama mereka, mereka berubah hidupnya, iya berubah. Tapi akhirnya mereka juga mau marah. Bahkan kepada Yesus pun mereka marah. Mereka susah simpan hari Sabat. Karena mereka takut dikutuk oleh Tuhan. Tapi akhirnya apa yang mereka lakukan? Yesus melanggar hari Sabat, pada saat itu pun mereka bunuh, saudara. Akhirnya gini, saudara, kenapa motivasi perubahan harus dari takut? Karena saudara, motivasi kita kalau dari takut, kita juga sama ingin mengeluarkan bagaimana engkau diperlakukan. Engkau mau memperlakukan orang lain, saudara. That's why we love as Jesus love. Dan orang Farisi merasa kalau mereka berzina, Tuhan mau timbuki mereka batu karena hukum Taurat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Waktu ada wanita berzina, mereka bilang, ini kenapa kita nggak timbuk batu? So we can change out of fear, definitely. Tapi we will do the same to others. Kita akan menaruhkan rasa takut, kita akan menaruhkan kutuk, kita akan menaruhkan hal-hal yang lain. Kita merasa Tuhan marah sama kita, bisa berubah, pasti berubah, saudara. Tapi engkau juga akan marah dengan orang-orang sekitar. Sama seperti orang Farisi. Hidup begitu taat. Pada saat itu mereka dibanggakan orang-orang. Farisi artinya separated, saudara. Terpisah. Tapi tahu arti yang terjadi pada kehidupan mereka? Akhirnya they killed the prince of life. Ya, perubahan mereka eksternal. Tapi yang Tuhan ingin lakukan bukan kamu berubah atas rasa ketakutan. Tapi dasar kasih. Saudara, firman Tuhan yang ini, saya mau tutup dengan firman yang ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ayat ini sering dibahas dan sering dipakai. Ayat ini bukan mengenai takut gelap dan takut yang lain-lain. Saudara mau tahu konteksnya? Saya bacakan konteksnya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi dia lagi berbicara mengenai penghakiman dari Tuhan. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan apa? Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih yang di sini, ketakutan yang di sini dan kasih ini berbicara mengenai ketakutan akan penghukuman, saudara.
Oleh karena itu kalau kita masih takut, aduh kalau gue nggak tithing nanti gue dihukum Tuhan seperti ini. Kalau saya nggak melakukan ini nanti saya dihukum Tuhan. Artinya kasih belum sempurna karena masih ada ketakutan. Ketakutan itu artinya kita mengandung condemnation, judgment. Tapi there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Artinya apa saudara? Kalau kasih yang sempurna tidak ada ketakutan akan dihukum kembali oleh Tuhan. Bagaimana berubah dong kalau nggak ada ketakutan? Kasih yang sempurna. Itu yang mengubahkan. Jadi saudara, ada dua cara kita bisa berubah. Saya ingat guru saya waktu high school, ada murid yang ribut, dipukul oleh penggaris panjang sampai penggarisnya patah. Berubah gak teman saya itu? Behaviornya di kelas sangat berubah. Tapi dia keluar dari sekolah benci dengan guru. Beda dengan orang tua kita. Karena mereka juga disiplin kita. Tapi hatinya beda. Kita berubah karena apa? Kalau orang tua yang baik ya, kita berubah karena kasih. Karena kita tahu mereka mau take care kita. Hati mereka yang terbaik buat kita. Mereka nggak pernah pengen mengutuk kita sejahat-jahatnya dan senakalnya kita. Dia orang bukan lagi pengen kutuk kita. Mereka mau ubahkan kita seperti ayah sayang anaknya. Ada dua motivasi berubah. Fear or love. Jadi if you've been asking, kalau saudara udah bertanya, ini grace nanti kalau diampuni sekarang sampai selama-lamanya orang berubah nggak? Nanti kalau nggak ada kutuk begini orang akan tithing nggak? Kalau begini nanti orang seolah-olah motivasi berubah tuh halus selalu ketakutan. Do we believe in changes? We who believe in the why grace, in the gospel of grace, we do believe in changes. Tapi we believe that there is something greater than fear. There is the love. That is perfect. And if Jesus died for us, it is a perfect love. Kalau kita hidup dalamnya, it might take time untuk kita berubah. It might take time. Karena kalau mama saya hajar saya, hari itu juga saya berubah. Tapi saya benci dia. Tapi kalau dia dengan cara yang lebih pelan, diajak kita ngobrol, diajak kita mengerti. Sesekali dia disiplin, kita kena child discipline, tapi dengan kasih. It might take time, tapi itu I'm 40 years old. I love my mom to death. I really love her. Karena I know, bukan karena ketakutan, tapi karena kasih. I want to please her. I want to please my parents out of love. And love is stronger than fear. God bless you. Live in the gospel of grace. Aku berdoa, may God bless us with changes. Tapi I pray perubahan itu bukan sementara karena takut, bukan perubahan luar, tapi dalamnya penuh takut dan penuh amarah. Seperti orang Farisi. Aku berdoa kita berubah dengan cara yang berbeda. It might take time, but it's love. It's full of joy, full of peace, full of grace. In the name of Jesus. God bless you. Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.